Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya ingin memberikan informasi khususnya bagi teman-teman saya Bapak Ibu pensiunan ya, karena ini berkaitan dengan pensiunan. Yang pertama-tama adalah informasi tentang autentikasi ya dari aplikasi Andal Batas Pen. Ini informasi ini saya sampaikan karena pada hari ini tanggal 14 Mei 2026 saya sudah dapat 3 kali notifikasi dari aplikasi Andal Batas Pen untuk agar saya segera melakukan autentikasi. Jadi ketika saya buka ya aplikasi Andal Batas Pen itu muncul ya ini warna biru seperti ini ya, pengumuman dari aplikasi Andal by Taspen ya. Dimana ya kalau saya baca pengumuman ini yang isinya ya saya beras pengumuman ya, pensiunan wajib autentikasi setiap bulan sebelum tanggal 15 untuk menjamin gaji pensiun Anda lancar dibayarkan setiap tanggal 1 ya. Itu isi daripada pengumuman tersebut yang di bagian atasnya. Ini sepengetahuan saya ya, di Andal Batas Pen ini pengumuman tentang autentikasi sebelum tanggal 15 ini baru bulan ini, karena baru bulan kali ini juga saya mendapatkan notifikasi dari aplikasi Andal Batas Pen, karena bulan-bulan sebelumnya saya nggak pernah mendapatkan notifikasi ya dari aplikasi Andal Batas Pen. Jadi pada bulan ini, bulan Mei 2026 ya, ini tanggal 14 Mei 2026 tadi pagi ya, saya udah 3 kali tuh dapat notifikasi dari aplikasi Andal Batas Pen agar segera autentikasi gitu. Dimana isi pengumumannya saya bacakan lagi ya. Ini kalau Bapak Ibu yang punya Andal Batas Pen, kalau masuk ini kemungkinan ada ya yang pengumuman warna biru ini. Jadi pengumumannya, pensiunan wajib autentikasi setiap bulan sebelum tanggal 15 untuk menjamin gaji pensiun Anda lancar dibayarkan setiap tanggal 1 itu ya. Lalu juga di sini bawah juga ada waspada penipuan ya. Jadi peserta dihimbau untuk berhati-hati terhadap permintaan data pribadi ya, seperti nama, alamat, NIP dari pihak yang mengatasnamakan Taspen. Jadi dihimbau ya untuk peserta Taspen ini agar berhati-hati terhadap permintaan data pribadi ya, seperti nama, alamat, NIP dari pihak yang mengatasnamakan PT Taspen ya. Jadi Taspen tidak pernah meminta data pribadi melalui telepon ya, karena beberapa bulan yang lalu juga ada tuh yang berkomentar di telepon ya dari Taspen, seolah-olah dari Taspen yang minta update data pribadi. Jadi itu jangan ditanggapi ya, karena takutnya itu penipuan. Jangan mudah percaya tanpa pemberitahuan resmi, maksudnya pemberitahuan resmi dari PT Taspen. Yang ketiga adalah pastikan informasi hanya dari kanal resmi. Artinya kanal resmi itu dari website www.taspen.co.id, lalu dari call centernya ya, kalau memang penasaran, itu call centernya 1500919. Lalu media sosial Taspen, artinya mungkin dari Instagram, dari Twitter, dari YouTube yang resmi dari PT Taspen ya itu. Jadi hati-hatilah kalau ada yang telepon begitu mengatasnamakan PT Taspen meminta data pribadi kita ya, ada nama, ada apa? Di sini ada alamat, ada NIP begitu ya. Tolong jangan direspon lah permintaan tersebut ya, karena takutnya itu penipuan gitu. Itu informasi yang pertama ya, jadi mengenai autentikasi. Mudah-mudahan PT Taspen tidak langsung ini ya, karena kan banyak teman-teman kita yang sering mendapatkan gangguan sinyal atau apa gitu ya. Nah kalau saya sih ketika membuka aplikasi Andal Batas Pen begitu, itu ketika saya masuk autentikasi itu udah ada notifikasinya, autentikasi Anda berhasil. Karena saya memang terbiasa begitu kalau autentikasi di awal bulan ya, di bawah tanggal 5 lah biasanya saya udah autentikasi bulan ini di awal bulan begitu. Dan
ketika saya masuk autentikasi, saya nggak perlu autentikasi lagi karena udah ada notifikasinya, autentikasi Anda berhasil begitu ya. Ini penting ya untuk pengumuman dari PT Taspen, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua ya mengenai informasi dari aplikasi Taspen Online Service dari sampai tanggal 14 Mei 2026 ini belum ada ya informasi yang terbaru dari aplikasi Taspen Online Service. Jadi informasi yang terakhir itu gaji 1 Mei 2026 yang tidak ada perubahan ya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Itu informasi yang kedua ya, itu aplikasi dari Taspen Online Service ya. Nah, selanjutnya ya saya ingin merespon beberapa komentar dari Bapak Ibu pensiunan ya. Ini bagi yang berkenan saja, bagi Bapak Ibu pensiunan yang hanya membutuhkan informasi yang tadi gitu ya, di skip saja gitu. Nah, ini bagi Bapak Ibu pensiunan yang berkenan ya. Saya merespon beberapa komentar dari Bapak Ibu pensiunan ya. Ini informasi dari teman-teman kita juga yang tentunya mungkin bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi ini juga bermanfaat ya informasi dari teman-teman kita. Pertama, informasi dari Bapak Imam Mulyadi ya. Ini komentar dari Bapak Imam Mulyadi. Penghapusan utang itu berita bohong. Saya sudah tanya-tanya ke bank ya. Jadi sudah ditegaskan, sudah ditekankan juga dari komentar Bapak Imam Mulyadi, informasi tentang penghapusan utang itu berita bohong karena beliau ya Bapak Imam Mulyadi ini sudah bertanya langsung ke bank ya. Yang pertama. Yang kedua ini mengenai pesangon ya, Ibu komentar dari Ibu Rusdiastuti ya, bahwa menurut beliau ini info pesangon itu udah ada semenjak aktif ya, dari semenjak Ibu Rusdiati aktif sampai pensiun tahun 2022 sangat heboh, tapi kenyataan sampai sekarang tidak terbukti. Jadi saya tidak mudah percaya dengan berita-berita hoax ya, begitu itu. Semoga kita semua sahabat pensiunan diberikan kesabaran untuk menyikapi berita yang tidak bertanggung jawab. Itu komentar dari Ibu Rusdiastuti ya. Lalu komentar dari Ibu Tintin Sumiartini ya, ini juga berkaitan dengan pesangon ya. Isu pesangon pensiunan sudah mulai isu pesangon pensiunan mulai 2014. Ini menurut pendapat Ibu Tintin Sumiartini ini isu pesangon tuh sudah ada mulai tahun 2014. Cuma wacana, nggak mungkin kita menerima ya. Mungkin jika memang mau ada, artinya jika ada mau pesangon hanya untuk yang saat ini masih aktif. Untuk itu jangan buka channel bohong. Artinya menurut Ibu Tintin Sumiartini ini isu pesangon itu sudah ada semenjak tahun 2014 ya gitu, yang waktu masih aktif. Tetapi sampai saat ini belum ada kejelasannya begitu. Dan mungkin itu hanya untuk yang saat ini masih aktif sebagai PNS ya. Lalu komentar dari Bapak Ahmad Yani ini yang berkaitan semua yang pesangon ya. Pesangon itu sudah ada wacana sejak tahun 90-an. Nah, ini lebih lama lagi ya, dari informasi dari Bapak Ahmad Yani bahwa isu pesangon itu sudah ada wacana sejak tahun 90-an. Waktu itu ada rumusnya, dihitung sama teman-teman, ada yang dapat 1 miliar, ada 700 juta, ada 800 juta, sampai tahun ini hanya gedabus, artinya hanya nggak ada buktinya lah gitu, seperti itu. Jadi menurut Bapak Ahmad Yani itu isu pesangon itu sudah ada sejak tahun 90-an ya. Dan itu di pembak rumusnya itu ada katanya ya, ada yang dapat 1 M, ada 700 juta, ada 100 juta gitu ya. Namun berita tersebut sampai saat ini belum ada kepastiannya. Lalu yang pesangon juga ya dari Bapak Dewo ya, pensiunan isunya akan diubah sistem pesangon, apakah berlaku bagi pensiunan lama juga, mohon infonya itu. Jadi memang isu-isu ini apakah yang kalau menurut Ibu Tintin ini kan mungkin katanya juga itu yang masih aktif ya, yang lama mungkin tidak. Nah, ini juga pertanyaannya juga oleh Bapak Dewo, apakah yang lama juga ikut juga ya, termasuk yang pesangon itu gitu ya. Ini karena memang belum jelas ya Pak Dewo ya, jadi memang
belum ada kepastiannya gitu, jadi belum jelas juga gitu apakah hanya yang masih aktif sekarang ataukah termasuk kita yang sudah pensiun lama gitu ya, atau yang 65 tahun itu nggak jelas lah ya itu karena belum jelas gitu, jadi kita tunggu saja lah. Lalu ini pesangonnya, kalau Bapak Ibu Diva Rahmadani apakah ada konten mengatakan gaji naik dan keluar rapel. Itu tolong ya Ibu Diva Rahmadani, itu berita rapel dan kenaikan gaji itu tidak benar ya. Lalu Bapak Pugu Sugondo ini juga berkaitan dengan pesangon ya. Komentar dari Bapak Pugu Sugondo ya, wacana pesangon itu sudah ada sejak lama, namun yang diberikan pesangon itu adalah PNS yang baru pensiun ya, langsung diberikan. Bagi pensiunan lama tetap berjalan seperti biasa sampai saat ini pesangon itu belum berjalan. Artinya menurut komentar pendapat dari Bapak Puguh Sugondo itu bahwa pesangon itu tidak termasuk pensiunan yang lama ya, tapi sampai saat ini belum jelas lah ya, karena memang belum ada peraturannya lah gitu mengenai pesangon itu. Jadi kita nggak bisa kasih komentar yang pasti itu, apakah itu untuk yang masih aktif ataukah yang sudah pensiun lama. Lalu komentar yang mengenai pesangon ini juga ada komentar dari Bapak Sahadi Didi Ismanto. Pesangon itu untuk pegawai BUMN dan itu sudah terlaksana. Ya, ini komentar Bapak Sahadi Dini Ismanto ini ya menarik karena kebetulan ini juga ada yang langsung pengalaman pribadi ya. Ini saya punya tetangga gitu ya, itu bekerja juga di salah satu BUMN gitu ya. Itu pensiunnya 3 tahun lebih lah ya. Itu memang benar, tahun yang lalu beliau itu mengurus pesangonnya gitu ya. Beliau kerja di salah satu BUMN di dekat Pasar Baru Jakarta Pusat lah ya. Saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan BUMN-nya gitu ya. Itu beliau sudah mengurus pesangon dan sudah dapat pesangon. Jadi menurut beliau tuh kalau pesangon dibuat beliau ya itu tetangga saya itu dihitungnya 10 tahun. Artinya gaji yang pesangonnya itu dibayar 10 tahun sekaligus begitu ya itu. Itu seperti itu. Itu menurut cerita tetangga saya itu gitu ya, yang bekerja di salah satu BUMN. Jadi beliau sudah dapat pesangon yang dibayarkan selama 10 tahunnya, dianggap mungkin 10 tahun ke depan lah pesangonnya itu gitu. Nah itu yang itu. Jadi yang lalu komentar yang masalah pesangon ini juga ya dari Bapak Ami juga ya, 277 itu akunnya ya. Assalamualaikum, maaf Pak, saya mau bertanya, apabila benar pesangon dikabulkan gitu, bagaimana dengan BPJS, masih dijamin nggak untuk yang mendapat pesangon? Ini pertanyaan bagus ya, karena jujur juga saya sempat kepikiran juga ya, apakah kalau kita jadi pesangon itu BPJS kita gimana ya, karena itu kan penting untuk kesehatan kita ya. Karena selama ini kan BPJS itu dibayarkan oleh pemerintah dan itu ada potongannya itu. Di potongannya selalu ada muncul di rincian gaji kita gitu, potongan untuk Kaskes, dan itu dibayarkan oleh PT Taspen atau oleh pemerintah ya. Jadi kita bayar Askes gitu ya, dipotong oleh gaji itu dibayar tentunya dari gaji kita gitu. Nah ini menarik ya pertanyaan dari Bapak Ami juga ini, apakah itu jadi tidak dijamin lagi kalau kita dapat pesangon gitu ya. Karena kalau ngobrol dengan oleh tetangga saya yang salah satu yang dapat pesangon kemarin, waktu dapat THR kemarin tuh dia sempat nanya ke saya, Pak Ridwan masih dapat THR nggak? Ya masih Pak, karena saya kan masih dapat yang gaji bulanan begitu. Lalu Bapak dapat nggak tuh yang udah kan dapat pesangonnya, dapat THR nggak Pak? Dan enggak gitu. Karena dia udah dapat pesangon, artinya kontrak kerja pegajiannya itulah udah putus kan dengan pemerintah gitu. Artinya udah dikasih langsung pesangonnya, dan beliau tidak dapat THR, tidak dapat gaji ke-13 itu karena sudah dapat pesangon. Kalau saya kan karena masih dapat gaji yang pensiunan kan, THR insya Allah ya, untuk THR pasti dapat udah ya. Kalau gaji ke-13 kan insya Allah bulan Juni begitu. Jadi ini berkaitan juga mungkin ya dengan pertanyaan Bapak Ami juga ini, apakah BPJS kita itu masih dijamin gitu ya. Kalau menurut perkiraan saya gitu ya, itu kan udah nggak dijamin gitu ya, karena
itu udah putus gitu yang masalah kontrak gaji kita ya gitu, seperti itu dengan pemerintah gitu. Jadi tentunya mungkin ya, kalau BPJS kita masih aktif, namun itu bayarnya mungkin istilah termasuk peserta mandiri mungkin ya, kita bayar sendiri gitu, BPJS-nya itu nggak ditanggung lagi oleh pemerintah begitu. Mungkin itu ya, mungkin Bapak Ibu pensiunan yang lain bisa kasih pendapat ya kalau misalnya pesangon itu apakah BPJS-nya itu masih dijamin apa enggak, karena memang belum ada keputusannya nih masalah pesangon gitu. Sebab kalau yang teman saya nggak sempat nanya apakah dia BPJS-nya masih dijamin apa enggak gitu. Tapi yang sudah pasti yang tetangga saya itu dapat pesangon itu sudah tidak dapat THR, sudah tidak dapat gaji ke-13 ya. Itu yang saya pasti, yang selalu pasti. Tapi kalau masalah BPJS saya nggak sempat nanya ya ke tetangga saya yang dapat pesangon tersebut gitu ya. Kalau menurut perkiraan saya sih sepertinya sudah tidak dijamin lagi ya, jadinya untuk BPJS kita harus bayar sendiri gitu, artinya peserta mandiri lah seperti itu. Tapi monggo ya, mungkin ada Bapak Ibu pensiunan yang lebih mengetahui masalah tersebut, silakan memberikan tambahan informasi di kolom komentar, dan informasi itu tentunya bermanfaat bagi kita semua ya, kalau misalnya suatu saat pesangon itu diterapkan gitu ya. Nah, itu yang masalah pesangon. Untuk yang ini, yang memperkenalkan diri ya, ini saya bacakan saja yang ada satu ya, terakhir sampai 424, yaitu Ibu Sri Purwanti yang memperkenalkan diri. Itu beliau tinggal di Jalimbar KM 8 Yogyakarta ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.